Shalom saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah kisah di dalam Alkitab yang akan membuat kita semakin bersemangat, bersukacita, membangkitkan iman kita. Tercatat di dalam Alkitab kisah bangsa Israel di padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Kita buka di Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. Perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan engkau tidak kekurangan apapun selama 40 tahun. Haleluya. Selama 40 tahun mereka berkemah di padang gurun. Ini merupakan gambaran tentang gereja. Selama 40 tahun mereka di bawah pimpinan Musa. Tetapi sekarang gereja ada di bawah pimpinan Yesus. Kita ini adalah gereja. Orang-orang percaya yang diselamatkan Tuhan. Perhatikan, Musa adalah pelayan. Yesus adalah Tuhan. Kalau mereka bangsa Israel di padang gurun di bawah pimpinan Musa tidak kekurangan apapun, maka terlebih lagi di bawah pimpinan Yesus. Wow, Yesus menjadi pemimpin dan gembala agung kita. Luar biasa ini. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita tidak memerlukan jawaban yang lain. Orang mungkin berkata, bagaimana bangsa Israel makan di padang gurun? Kurang lebih 2-3 juta orang di padang gurun selama 40 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana dengan logistiknya? Seberapa besar persediaan makanan? Seberapa besar gudangnya itu? Bagaimana bangsa Israel makan di padang gurun? Jawabannya hanya satu. Tuhan ada di sana, nggak masalah. Bagaimana dengan pakaian mereka, kasut mereka? Jawabannya hanya satu. Tuhan ada di sana. Alkitab mengatakan baju dan kasut mereka tidak rusak. Artinya Tuhan membuat pakaian mereka tidak pernah robek 40 tahun. Baju kita 3 tahun pakai cuci, sobek. Sepatu kita 1 tahun paling kuat, 2 tahun solnya saja udah cepat habis, depannya sudah mulai terbuka. Ini 40 tahun, sepatunya, kasutnya tidak rusak. Kenapa? Tuhan ada di sana. Bagaimana perjalanan mereka selama di padang gurun? Di padang gurun sangat berbahaya. Mungkin ada binatang buas di sana, mungkin ada ular, ada kalajengking, ada musuh. Jawabannya hanya satu. Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana memimpin mereka dalam bentuk tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Jadi satu jawabannya untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Tuhan ada di sana. Kenapa mereka tidak kekurangan apapun? Tuhan ada di sana. Tuhan adalah jawaban buat segala-galanya. Kenapa mereka tidak kekurangan? Kenapa kasut dan bajunya tidak sobek, tidak rusak? Kenapa begini? Kenapa begitu? Jadi jawabannya hanya satu. Tuhan ada di sana. Amin. Mungkin kita berkata, tapi Pak, mereka kan tidak mengalami seperti apa yang kita alami. Masalah sekarang kan masalah zaman milenial, zaman now. Masalah hidup sudah mulai semakin berat. Kita harus mengerti, saudara yang kasih Tuhan, mereka juga mengalami banyak sekali penderitaan, pencobaan, pertentangan. Mereka juga pernah mengalami kesulitan. Mereka juga jatuh bangun. Tetapi di balik semuanya yang terjadi, di balik kegagalan mereka, di balik dosa mereka, di balik ketidaksempurnaan mereka, Tuhan ada di sana. Amin. Tahukah kita, sekalipun mereka memberontak pada Tuhan, sekalipun berkali-kali mereka tidak percaya pada Tuhan, ada begitu banyak kejadian di mana mereka melupakan Tuhan. Tahukah kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka? Tuhan tetap ada di sana bersama-sama dengan mereka. Tiang awan, tiang api tetap bersama mereka. Penyertaan Tuhan tetap ada di sana. Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Yesus juga berkata, aku selalu bersama-sama dengan kamu senantiasa. Bukan hanya pada waktu kita dalam keadaan yang baik, bukan hanya pada waktu kita dalam keadaan setia saja, tetapi senantiasa artinya dalam keadaan apapun Tuhan berserta kita. Kita memang tidak sempurna, tetapi kabar baik buat kita, janji Yesus, janji Tuhan, Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita, senantiasa pada kesudahan zaman. Amin. Itu sebabnya jangan melihat dari sudut pandang mata manusia. Mungkin kita berkata, tunggu dulu Pak, bangsa Israel kan pernah melawan Tuhan dan berdosa. Bagaimana ini? Memang ada ketimpangan di sana, ada dosa di sana, ada kegagalan di sana, tetapi Allah tidak melihat semuanya itu. Kenapa? Karena darah korban binatang yang mereka persembahkan mengcover dosa-dosa mereka. Itu sebabnya Tuhan bisa berdiam di tengah-tengah mereka. Kalau darah binatang saja bisa mengcover dosa-dosa mereka, sehingga Allah bisa diam dan tinggal di tengah-tengah mereka, terlebih lagi darah Yesus. Darah Yesus bukan hanya mengcover, tetapi darah Yesus menghapus dosa-dosa kita, sehingga hari ini Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Amin.
Percayalah saudara yang kasih Tuhan, kita tidak ditebus dengan darah binatang, tetapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita diselamatkan oleh Yesus. Jadi sekalipun kita saat ini berada di padang gurun yang penuh dengan masalah, pergumulan, persoalan, kesulitan, kesukaran, ingat, masih ada harapan bagi kita, masih ada pertolongan Tuhan tersedia buat kita. Karena Yesus ada bersama kita. Percaya bahwa Yesus bersama kita. Amin. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Shalom.